Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Indra Parawansa, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan kegiatan PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan, di mana saya dan juga teman-teman alhamdulillah diberikan kesempatan bisa mengobservasi di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Cengkebuan, Bangkalan. Baik, jadi ada 3 poin penting dalam observasi PLP1 ini. Yang pertama yaitu kultur sekolah, yang kedua yaitu peserta didik, dan poin ketiga yakni pendidik atau guru. Baik, langsung saja menuju kepada poin yang pertama, di mana poin yang pertama ini juga memiliki beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu visi misi, tata tertib, prestasi, jam aktif sekolah, seragam sekolah, pembiasaan di sekolah, kerjasama yang perlu dilakukan sekolah oleh instansi lain, sarana dan prasarana, struktur organisasi, kegiatan seremonial, dan juga ekstrakurikuler. Baik, langsung menuju ke poin yang pertama, yakni visi dan misi Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Baik, jadi visi Madrasah Aliyah Al-Hidayah adalah berbudi luhur, peduli, dan berprestasi. Maksud dari berbudi luhur, jadi siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hidayah diharapkan dan juga dididik, ditempa agar menjadi siswa-siswi yang memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Ini bisa kita lihat ketika kami melakukan observasi di sana. Bisa dilakukan, mereka melakukan pembiasaan untuk bisa menanamkan akhlak terpuji kepada diri siswa-siswinya, baik itu dari segi pembiasaan, tauladan yang diberikan oleh guru-guru, itu bisa memupuk akhlakul karimah dari setiap siswa. Dan ini juga yang menjadi poin penting dari Madrasah Aliyah Al-Hidayah, karena akhlak merupakan hal yang paling utama dan hal yang paling menjadi pokok sekali, menjadi pokok penilaian, yaitu akhlakul karimah. Dan juga peduli bagaimana siswa-siswi di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ditempa dan juga dilatih agar menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama siswa, dan juga peduli kepada alam sekitar, dan berprestasi. Jadi selain berakhlakul karimah, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hidayah juga dilatih untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi, sehingga tak hanya pintar dalam ilmu agama, tetapi juga berprestasi dalam bidang-bidang yang lain, sehingga terjadi keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Kemudian, misi Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Yang pertama, mendorong aktivitas dan kreativitas secara optimal dari para peserta didik secara khusus dan unsur madrasah yang lainnya. Ini bisa terlihat ketika kami melakukan observasi di sana, di mana ekstrakurikuler di sana juga beragam. Salah satunya adalah ekstrakurikuler menjahit dan juga ekstrakurikuler memasak. Ini juga menjadi tantangan bagi siswa, bagaimana siswa dan siswi bisa semakin mengasah kreativitasnya dan juga menuangkan kreativitas mereka dalam bentuk ekstrakurikuler ini. Jadi mereka punya keterampilan dalam menjahit, dalam memasak, dan ini akan bermanfaat bagi masa depan siswa-siswinya. Dan yang kedua, mengoptimalkan kegiatan yang bernuansa sosial dan kemasyarakatan. Karena Madrasah Aliyah Al-Hidayah mengusung visi dan misi, yaitu bisa bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan bernuansa sosial, seperti kerja bakti dan juga diadakan kegiatan-kegiatan lain yang bernuansa sosial. Yang ketiga, menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap ajaran agama, sehingga tercipta kematangan dalam berpikir dan bertindak. Karena Madrasah Aliyah Al-Hidayah merupakan madrasah, sehingga poin Islam dan juga nilai religiusnya merupakan hal yang paling digemakan, sehingga siswa-siswi juga diharapkan bisa memiliki nilai religius yang tinggi.
Yang keempat, menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada semua komponen sekolah. Karena Madrasah Aliyah Al-Hidayah juga memiliki moto an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sehingga tidak sempurna nilai iman seseorang jika orang tersebut tidak menjaga kebersihan. Sehingga madrasah menanamkan cinta kepada siswa agar siswa bisa memiliki cinta tak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi juga cinta terhadap lingkungan, sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga terbentuk kecerdasan intelektual dan emosional yang mantap dari peserta didik. Sehingga bagaimana madrasah bisa menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga bisa bermanfaat kepada siswa-siswinya dengan melihat kondisi dan juga apa yang sedang dibutuhkan oleh siswi. Ini yang kami lihat ketika kami mengobservasi sekolah Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Yang keenam, mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka membentuk peserta didik agar mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Dan ini juga terlihat ketika kami mengobservasi di sana bagaimana siswa-siswi Al-Hidayah memiliki segudang prestasi yang tidak mungkin bisa kita ragukan lagi, karena sekolah juga mendukung dan juga mendorong agar siswa-siswinya memiliki prestasi baik itu di bidang agama dan juga di bidang umum. Nah, kita beralih ke poin kedua, yaitu tata tertib sekolah dan peraturan. Kemudian, poin yang kedua adalah keterlambatan murid. Tata cara perizinan. Kemudian yang selanjutnya adalah aturan berpakaian seragam di madrasah. Nah, larangan bagi murid. Nah, pada saat kami melakukan observasi, hal ini terjadi di madrasah ketika ada beberapa siswa yang kedapatan membawa telepon genggam dan diketahui oleh ketua TU, yaitu Bapak Jailani, dan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana beliau menindaklanjuti kejadian atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yaitu membawa telepon ke dalam lingkungan sekolah. Dan beliau sangat tegas karena ini merupakan peraturan yang dianggap larangan yang dianggap besar oleh pihak madrasah, karena pihak madrasah tidak mengizinkan para siswanya untuk membawa telepon genggam. Nah, kita menuju ke poin yang ketiga, yakni prestasi yang pernah diraih oleh sekolah selama 5 tahun terakhir. Nah, berbicara tentang prestasi, tentu ini akan menjadi poin lebih dan juga yang akan diunggulkan oleh masing-masing madrasah, termasuk MA Al-Hidayah Cengkebuan Bangkalan. Nah, baik. Jadi prestasi 5 tahun terakhir yang diraih atau dicapai oleh MA Al-Hidayah yaitu, kemudian beralih ke poin berikutnya, yaitu jam aktif sekolah. Nah, jam aktif pelajaran di MA Al-Hidayah pada hari Senin dimulai pada pukul 6.45 sampai jam 13.30 WIB. Pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dimulai pada jam 6.45 pagi sampai jam 13.05 WIB. Hari Jumat dimulai pada jam 6.45 sampai jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Sedang pada hari Sabtu dimulai pada jam 6.45 sampai jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu seragam yang digunakan. Kemudian masuk ke poin yang berikutnya, yaitu pembiasaan di sekolah, yakni hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah dan juga teratur oleh madrasah. Kemudian kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lainnya. Baik, di sini yang kami temukan di Madrasah Aliyah Al-Hidayah, kebetulan narasumber kami yaitu kepala madrasahnya sendiri, yaitu Ibu Rosita Priyan Damayanti, sarjana pendidikan, di mana beliau mengemukakan bahwasannya Madrasah Aliyah Al-Hidayah telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, misalnya STKBPGRI Bangkalan, STAI Darul Hikmah, PMI Bangkalan, Dinas Koperasi, dan juga Puskesmas. Dan selain itu, MA Al-Hidayah juga melakukan kerjasama di luar Bangkalan, yaitu tepatnya di Malang. Dan salah satu yang beliau unggulkan adalah kerjasama yang dilakukan
MA Al-Hidayah dengan Dinas Koperasi, karena saat ini sudah menghasilkan produk yaitu berbentuk kerupuk yang tidak lama akan dipasarkan oleh MA Al-Hidayah. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Kemudian struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas. Kemudian kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah. Jadi MA Al-Hidayah melakukan kegiatan-kegiatan seremonial seperti umumnya, yaitu upacara bendera, sholat zuhur berjamaah, rapat bulanan, atau kepala sekolah menyebutkan bahwasannya MA Al-Hidayah biasanya melakukan rapat bulanan atau lebih tepatnya melakukan rapat tahunan. Jadi rapat bulanan hanya dilakukan beberapa kali saja, sedang rapat tahunan yang memang menjadi agenda wajib bagi madrasah. Kemudian di sini kami jabarkan beberapa kegiatan seremonial yang sudah terrealisasi pada angkatan OSIS 2022 dan juga 2023 berdasarkan narasumber dari Bapak Pembina OSISnya sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Nah, Al-Hidayah memiliki ekskul yang beragam. Baik, kita menuju ke poin yang kedua, yaitu kondisi peserta didik. Jumlah rombel setiap angkatan. Jadi jumlah rombongan belajar Madrasah Aliyah Al-Hidayah rata-rata jumlah siswa per kelas. Karakteristik siswa secara umum. Setelah kami mengobservasi dan juga menanyai narasumber tentang karakteristik secara umum dari siswa-siswi MA Al-Hidayah, beliau mengungkapkan, yaitu Ibu Mailinda Cahyati selaku guru BK, beliau mengungkapkan bahwasanya rata-rata siswa kelas 10 dan kelas 11 memiliki karakter pendiam, karena mungkin dipengaruhi karena mereka masih baru, belum beradaptasi dengan lingkungan sekolah, masih sungkan, masih malu, masih belum punya teman yang sefrekuensi, kemudian seperti itulah. Kemudian rata-rata siswa kelas 12 memiliki karakter yang aktif, yaitu lincah dan bahasanya itu caper. Mereka sudah, dan ini mungkin dipengaruhi karena mereka sudah lama, sudah mengenal dengan lingkungan sekolah, sudah mengenal dengan seluk-beluk lingkungan sekolah dan juga orang-orang yang berada di sekolah. Kemudian bentuk evaluasi belajar siswa. Nah, bentuk evaluasi belajar siswa yang dilakukan di MA Al-Hidayah, kami mengambil sampel dari Miss Lulu selaku guru bahasa Inggris, permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Kemudian poin yang terakhir yaitu kondisi pendidik, dan di sini kami mengambil sampel dari Miss Lulu atau Ibu Aminatul Nurlidiyah, sarjana pendidikan selaku guru bahasa Inggris di MA Al-Hidayah Bangkalan. Model strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Nah, jadi Miss Lulu ini biasanya menggunakan model atau strategi dengan menyapa siswanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Apa tujuannya? Yaitu agar siswa menjadi lebih bersemangat, jadi tidak kaku dan juga tidak takut pada guru, karena gurunya easy going dan juga pelan-pelan dalam memberikan pelajaran kepada siswa, karena menurut beliau siswa-siswi MA Al-Hidayah juga sebagian besar dalam ilmu bahasa Inggris memang belum terlalu menguasai. Jadi bagaimana beliau memberikan pembelajaran dengan efektif juga sangat perlu diperhatikan. Jadi biasanya strategi yang beliau gunakan adalah dengan menyapa, Nah, hal ini dilakukan oleh Miss Lulu, yaitu dengan menyapa siswa-siswi dengan bahasa Inggris adalah untuk melatih respon siswa dan juga agar siswa bisa lebih semangat dan tidak kaku dalam kelas. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Untuk Miss Lulu sendiri, beliau mengatakan bahasanya beliau menggunakan PPT, kemudian PPT atau sejenisnya, bisa berupa video atau mungkin foto atau mungkin media-media lainnya. Kemudian beliau akan menampilkannya melalui LCD proyektor agar para siswa bisa langsung mengamati, karena sebagian siswa akan lebih paham ketika langsung mengamati secara visual, karena kalau hanya mendengarkan saja, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, akan sulit untuk dimengerti. Sehingga media dengan menggunakan komputer atau laptop dengan bantuan LCD proyektor sangat membantu bagi Miss Lulu untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian
model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Miss Lulu menggunakan model perangkat yaitu dengan cara diskusi berkelompok atau dengan mengadakan tanya jawab individu, kuis, dan lain-lainnya. Kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Nah, untuk Miss Lulu sendiri, beliau mengatakan biasanya kesulitan yang beliau temui adalah sulitnya beliau ketika beliau menyampaikan materi, kemudian siswa tidak langsung paham atau bahkan paham tapi lama. Sulitnya mereka untuk cepat memahami materi karena disebabkan oleh alasan sumber satu-satunya yang mereka miliki hanya kamus, karena mereka memang tidak memegang telepon genggam. Terima kasih, sekian presentasi tentang laporan tentang PLP1 atau observasi pengenalan lingkungan persekolahan di Madrasah Aliyah Al Hidayah. Dan harapan saya sendiri adalah semoga kehadiran kami di M Al Hidayah bisa memberikan manfaat dan juga dampak, dan selain itu bisa menjadi pelajaran bagi kami sehingga kedua pihak yaitu kami dan juga madrasah bisa memiliki keterikatan dan juga saling menguntungkan, atau dalam istilah biologinya adalah simbiosis mutualisme, sehingga tidak hanya pihak sekolah yang diuntungkan, tetapi juga kami, rekan-rekan mahasiswa, juga bisa diuntungkan dengan kerjasama dari STK PPK Renggalan dengan MA Al Hidayah. Dan harapannya semoga kami bisa menjadi generasi-generasi penerus pendidikan, pemegang tongkat estafet pendidikan untuk menjadi pendidik, tak hanya berdedikasi, tetapi juga mendidik dengan hati. Dan itulah yang menjadi moto kami selaku pendidik. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.